Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, biidnillah, biaunillah, biridhoillah, pada pagi hari ini Ahad tanggal 21 di bulan Maret 2021 Miladiah, kita bisa melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Kemarin sudah kita lihat mulai dari ayat 1 kemudian sampai ayat yang ke-88, dan pada hari ini adalah pertemuan kita bagian yang kedua di ayat 88. Baiklah, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah memberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang telah wafat, Allah berikan nikmat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Mudah-mudahan kita beserta keluarga besar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang ada di surat 40, namanya surat Ghafir, ayat 8 sampai 9. Marilah kita berdoa ala hadiyan ya salihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-88, yang artinya, dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah perilaku umat-umat terdahulu, dan ini akan berlanjut sampai umat-umat sekarang. Kemarin sudah kita lihat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW membuat pernyataan bahwa hati mereka tertutup terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW.
Perkataan mereka ini menunjukkan sikap mental yang mencegah mereka untuk memahami kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan dalam surat Fussilat, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Jadi luar biasa kalau orang itu sudah hatinya itu sudah dikunci, ya, pendengarannya sudah dikunci, matanya sudah dikunci, tubuhnya sudah dikunci, maka tidak akan bisa menerima pelajaran. Jadi pelajaran yang disampaikan jadi koyok-koyoke podo, ya, wujuduhu ka'adami. Jadi dituturi ambek gak dituri ku podo ae. Ya, misalnya di sekolahno ambek gak di sekolahno podo. Nah, nek seperti itu otomatis kan rugi kita. Apa gunane di sekolahno? Apa meneh misale di sekolahno kalah karo anake wong tukang becak, ya, para petani miskin yang fakir itu, tapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sementara yang disekolahkan malah geladrah. Lah itu orang tua akan menangis, bapak dan ibu kita itu akan menangis. Jadi kalau kita itu disekolahkan, ya, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu diharapkan kita menjadi orang yang berilmu. Jadi gak bodoh, cara ngomongnya, cara penampilannya pasti beda. Makanya orang yang berilmu itu diharapkan dia harus punya iman. Kalau punya ilmu tapi gak punya iman, maka ilmunya itu gak bermanfaat, ya. Seperti pohon yang tidak berbuah. Ya pohonnya ya bener gede, daunnya ya akeh rimbun, tapi di atas pohon-pohon itu banyak berbagai binatang yang membahayakan. Ono ular, ono ular, ono ulat. Siapa yang berteduh di bawah pohon itu mesti geroken. Loh, beda dengan pohon yang berbuah. Batangnya pohonnya besar, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon itu kokoh akarnya, buahnya mentiung ke bawah sampean, ya, sehingga orang-orang yang berteduh di bawahnya dia bisa mengambil sambil duduk-duduk, bisa mengambil, bisa mencicipi buahnya itu, bisa jambu, bisa mangga, ya, pokoknya buah-buah yang baik. Itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi beda orang kafir, orang munafik, orang musyrik dengan orang beriman itu beda. Walaupun sama-sama orangnya, podo menungsane, tapi derajatnya di sisi Allah beda. Apa yang membedakan? Karena iman dan takwanya. Nah itu, ya. Jadi marilah kita lihat lanjutan kajian ini yang kemarin sudah sampai di Fussilat ini. Nah, sekarang kita lihat
seperti telah disebutkan di atas bahwa orang-orang yang mengatakan demikian itu ialah mereka yang hidup pada saat turunnya ayat dan sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bayangkan orang-orang kafir itu, bayangkan orang-orang munafik itu. Dia tahu Nabi, dia hidup bersama Nabi, dia bisa melihat wajah Nabi, dia bisa melihat ya bagaimana cara Nabi berkata-kata, bagaimana cara Nabi ya bertutur kata, dilihatnya. Beda dengan kita tidak tahu. Kita bisa tahu dari Al-Quran, kita bisa tahu dari Al-Hadis, tapi orang-orang ini sezaman dengan Nabi, tapi tidak juga dia menjadi orang yang beriman. Nah, betapa mahalnya hidayah itu. Jadi gak jaminan. Itu seperti kemarin kita katakan Abu Lahab itu pamannya Nabi sendiri. Tapi matanya Abu Lahab itu melihat Nabi itu keponakannya aja. Ini keponakanku ini. Tapi Abu Lahab tidak mampu untuk memahami Abdullahnya, abduhu wa rasuluhnya. Jadi Rasulullah itulah abduhu, hambanya Gusti Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, yang ngono mawon iki lho ponakanku dhewe. Malah muring-muring ya, diundang, dibilangi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, menjadi seorang nabi. Orang malah gembira, tapi malah mencak-mencak. Loh, ngono ku lho, Dik. Mestine kan ya seneng nek ana dulure, nek ana keponakane, nek ana famili dadi wong sing apik ku mestine kudu malah syukur ya, Dik. Alhamdulillah putrane sampean dadi wong sing apik, wong sing saleh. Alhamdulillah. Lah ngono iku nek atine sehat. Mesti ngono. Setiap kebahagiaan yang diterima oleh famili kita, kita ucapkan alhamdulillah. Misalnya tuku mobil anyar, omongno alhamdulillah, muga-muga mobile sampean iki berkah. Aku melok seneng yuk, aku melok seneng Mas, aku melok seneng Dek, ngono. Aja kok malah metutut. Aku kok ora iso tuku, adikku kok iso tuku. Waduh. Lah iku jenenge ati loro. Makanya hati kita itu menentukan gaya kita. Nek atine iku damai, mesti keluar dari mulutnya itu sikap-sikapnya itu sebuah kedamaian. Selamat Bu, selamat yuk. Ya kayak contohnya iblis ya apa? Pada waktu Allah mengumumkan aku membuat khalifah di muka bumi namanya Nabi Adam alaihissalam, apa yang dilakukan sama iblis? Dia malah mencak-mencak. Kok gak aku? Kok Adam alaihissalam sing dadi khalifah? Loh, gak ngucapno selamat, malah dia sombong dan takabur. Lah disitulah sehingga amalannya semuanya ludes habis. Nah, ya, itulah kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dikisahkan kepada Nabi Muhammad yang akhirnya sampai kepada kita ini. Kita harus melihat dan mengamati perilaku-perilaku ini. Allah membantah perkataan mereka karena duduk persoalannya tidaklah seperti yang mereka katakan. Jadi dia berani menyanggah Gusti Allah seperti itu. Ya, berani menentang Allah, ya, berani menyangkal Allah.
ya, berani mengkhianati Gusti Allah, berani membujuk Gusti Allah, berani membujuk umat Islam loh. Seperti itu. Hati mereka itu diciptakan sesuai dengan fitrah loh. Jadi Gusti Allah, semua bayi yang dilahirkan itu punya fitrah, punya naluri keagamaan. Bayi ini sapa wae, bayi ini menungso ning donya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Karena di dalam alam roh dulu, roh-roh kita itu sudah ditanyai sama Gusti Allah. Wahai roh, apakah kamu percaya bahwa aku ini Tuhanmu? Maka para roh-roh manusia itu mengatakan, saya percaya engkau Tuhanku. Loh, kok ngomong ngono? Lah, setelah dia dilahirkan ke dunia mulai lali. Makanya yang berkewajiban nanti yang dimarahi sama Gusti Allah itu adalah bapak dan ibunya. Ono sing dididik jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi berbagai macam corak. Lah ngono iku nanti yang dimarahi sama Gusti Allah itu adalah walinya, bapak ibunya. Nah, makanya anak-anak itu dan istri-istri kita itu adalah amanat dari Allah. Misalnya wong kawin niku ya. Misalnya kawin. Arek wedok iku sadurunge dikawin, biyen niku amanahe bapak ibuke. Mari ngono sampean kawin, amanah iku dinakno dipikul karo sampean. Lho. Jadi mulai dari bojone iku segala aturan itu ya, nasihat tentang dia beribadah, bagaimana dia harus memakai kerudung kalau keluar rumah, itu semua nanti dibebankan kepada sang suami. Makanya nek dadi suami kudu teliti, gak sampai kok bojone ngene. Lah nanti amanah itu akan ditanyakan sama Gusti Allah nanti pada waktu para suami itu menghadap Allah. Piye bojomu ke biyen? Nek nglakoni sebuah hal yang jelek iku piye? Apa wis sampean kandhani? Anakmu iku piye? Oh, tua kok seorang bapak itu. Gak salat, apa wis sampean kon salat? Apa sampean wis kon ngaji? Dituwakok iku apik. Dirinya juga ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Piye ilmumu biyen iku? Piye iku anakmu? Piye iku murid-muridmu? Tawakoki kabeh para guru-guru. Apa wis mbok ulangno sing bener? Apa wis mbok kenalno ning Allah sama Rasulullah, ditakoki kabeh. Terus ujung-ujungnya ditakoki harta benda. Oleh rezeki kondi sampean. Takoki niki. Terus mbok gawe apa? Pertanyaannya tentang harta benda itu dari mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan. Oh, damel nyekolahno lare-lare niki, damel infak, damel haji, damel umroh, dalam biaya kehidupan. Oh, pinter. Tapi nek salah, keibeng malaikat. Ya, makanya kita harus belajar ya. Dan diberi bakat untuk menanggapi segala sesuatu yang dapat membuka hati mereka. Loh. Jadi kasih akal yang cerdas seperti yang dulu pernah saya katakan, Funky itu masih ingat. F adalah fisik, akal, nafsu, dan kolbu. Kita dikasih piranti seperti itu. Akal yang cerdas manusia itu. Akalnya cerdas. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi nek DE beriman dan bertakwa. Tapi nek ngikuti setan ya bodoh. Ngikuti setan ya bodoh, ngikuti orang kafir ya bodoh, ngikuti orang munafik ya bodoh, musyrik ya bodoh. Wong berhala kok disembah, setan kok disembah, wong bodoh yang setan kok disembah, setan kok ditaati. Lah itu ya. Dan menyampaikan kepada kebenaran
dan semestinya mereka dapat menilai kebenaran kitab Al-Qur'anul Karim. Tetapi karena sikap mereka demikian, maka Allah membiarkan mereka jauh dari rahmat-Nya karena kekafiran yang bersarang di dalam hati mereka terhadap para nabi yang telah lalu dan pada kitab-kitab yang tidak mereka amalkan ajarannya. Bahkan mereka berani mengubah menurut kehendak hawa nafsu mereka. Loh, kedurhakaannya itu nemen. Wes nentang para nabi, mari ngono kitab yang dibawa itu diacak-acak. Taurat ya diacak-acak, Injil ya diacak-acak, Zabur ya diacak-acak. Jadi kitab suci ku mestine harus dihormati. Al-Qur'an ape dipalsokno. Lho, ya apa deh. Makanya biyen ana jenenge Musailamah Al-Kadzab. Jadi ana wong ngaku dadi nabi, tapi nabi dusta. Lho, ngene iku deh. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Kemudian Allah menyebutkan laknat yang patut mereka terima, dan alasan penimpaan laknat itu yaitu agar mereka dapat memahami sebab dan musababnya. Lah, dadi wong iku dilaknat karo Gusti Allah iku mesti ana sebabe. Ora kok ujug-ujug terus dilaknat ngono gak. Wis dielingno. Ana juru pengeling para nabi dan rasul, para kiai, para ustadz, para habaib, para orang-orang, para kiai-kiai yang baik, yang khair, wis ngelingno. Lah dhek kok wis dielingno cek ndablek, ya iku wis gak diurusi karo Gusti Allah. Hidayahe gak iso, ya. Dengan disertai penjelasan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka. Loh, kok nek wis dilebokno ning neraka aja bengok-bengok. Oh, Gusti Allah gak ngesakno aku. Aku kok malah diwahi omben-omben banyu panas ngene. Diombeni banyu yang panas. Bagaimana terdapat dalam surat 10 ayat 4. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu minumannya air yang mendidih. Diminum langsung gelodok, ususnya pedot kabeh. Diombeni timah panas. Motone diculeki karonan condrek iku. Dimatak-matakno karonan para malaikat penjaga neraka itu. Dipentungi, disaduki. Wah, jerit-jerit gak kalah. Ngono ku jarene Gusti Allah gak sayang. Lah biyen mesti kandhani berimano kepada Allah dan Rasulnya. Wis ana nabi, wis ana kitab, wis saiki wis zaman wis gampang. Wis zaman Android, wis zaman internet. Butuh download apa wae langsung. Downloadnya langsung nih Gusti Allah, ibaratnya download langsung, gak usah angel-angel. Klik Al-Quran dan terjemah metu, klik ceramah Agim metu Agim. Aku pengen petuk ceramah wong sing wis sedo misalnya, klik Yai Ahmad Asrori, Yai Asrori metu. Kurang gimana zaman sekarang ini. Tapi jangan sekali-kali ngeklik hal-hal yang rusak, konten-konten yang berbahaya, yang menyebabkan mata kita nanti jadi berdosa. Makanya tundukkan matanya, ya. Kalau toh masih belum nikah, ya berpuasalah atau melaksanakan aktivitas yang olahraga supaya nafsunya tidak berbahaya, ya. Terakhir, tetapi semata-mata karena perbuatan mereka yang terus-menerus bergelimang dalam kekufuran dan kemaksiatan yang menyebabkan hati mereka tertutup kekufuran untuk menerima kebenaran. Nah, wis
penuh seperti itu, wis konten-konten keburukan itu masuk, ya, al-ism bahasanya itu, dosa dan permusuhan sudah masuk, maka orang itu sudah nggak bisa diajak kepada kebenaran, nggak mau, mesti belot, moh mesti ngono, moh sholat le, moh ngaji le, moh pokoknya serba moh, sekolah le, moh iki sangu le, yo iki le duit, yo kok nek duit kok yo, iki le tak tukono bakso le, yo ngaji le, moh. Lho ngono kok gak boleh, ya, ngemongi ngono gak boleh, ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa mereka beriman hanya dengan iman yang sekelumit saja. Nah, ini imannya orang munafik, ya, yang sekelumit saja, maksudnya di bibir saja, tidak tembus kepada hati dan perbuatan. Yang dimaksud dengan iman yang sekelumit ialah iman mereka kepada kitab hanya sebagian saja, sedang sebagian yang lain mereka ubah menurut kehendak hawa nafsunya. Loh, percaya mari ngono ditinggal para nabinya, mulai tangannya beraksi, kitab-kitabe ayo padha dirubah, ayo padha digubah-gubah, wong wis gak ono. Ngono ki wong gak genah, dikira Gusti Allah gak maha melihat, bahkan mereka enggan mengamalkannya. Wes para nabi wis sedo ae kok ayo dirubah. Nah, ngono iku perilaku yang jelek. Atau dengan perkataan lain, mereka tidak mau mengamalkan keseluruhannya, bahkan yang mereka imani hanyalah sebagian ucapan lisan saja, tidak terbukti dalam perbuatan. Karena itu iman yang terdapat dalam hati mereka tidak mampu mengendalikan kemauan mereka, dan hawa nafsu mereka telah menyeret mereka ke lembah kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, yang KDF itu, kafir, dolim, fasik. Ditinggal sedo para nabi, Nabi Isa diangkat sampai datangnya Nabi Muhammad, lama di umat wis mulai rapuh. Padahal penerus para murid-murid ya banyak, yang ngono iku. Makanya kalau kita ini belajar, ya jadilah pelajar yang pembelajar dan terpelajar. Ojo kok ngandalno guru nih, ojo. Misalnya saya tak ajari seperti ini, nanti saya belajar sendiri. Cara belajar siswa aktif, ya. Jadi begitu, harus jadi murid robani, jadi guru robani, ya. Ada di surat Ali Imran ayat 79. Pokoknya kembangkanlah. Wo, ustadku carane ngulang ini, aku duwe cara dhewe. Lho ngono dikembangno. Amati, tiru, dimodif, diinovasi. ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau mau begitu nanti jadi top. Apa top? Tiap orang akan pakai, tiap orang akan percaya. Oh, orang ini banyak kreasinya. Oh, orang ini banyak inovasinya. Nah, begitu. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, surat kedua ayat 88 akhir, kita dapat mengambil pelajaran hal-hal yang kafir, hal-hal yang munafik. Marilah kita buang jauh-jauh, dan marilah kita doakan umat-umat yang melakukan kekafiran dan kemunafikan ini mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita tetap di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah seluruh amalan-amalan kami, terimalah seluruh amalan ayah dan ibu kami, terimalah amalan guru-guru kami,
terimalah amalan baik murid-murid kami, dan terimalah seluruh amalan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa bapak ibu kami, ampunkan dosanya guru-guru kami, dan ampunkan dosanya istri dan anak-anak kami, dan ampunkan dosa anak didik, para murid, para santri-santri kami. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk mentaatimu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.